Aku tinggal di desa terapung. Baduy adalah nama desaku. Keseharianku merupakan sebagai nelayan untuk kebutuhan menyambung hidup. Hari-hari kulalui dengan menangkap ikan dan kepiting. Hari ini waktu terasa berjalan lambat. Entah perasaanku saja atau karena aku yang mulai bosan. Sore pun telah tiba. Aku pun bergegas pulang ke rumah. Sampai di rumah, aku terkejut karena suasana desa yang terasa berbeda. Aku pun bertanya kepada ibuku, "Bu, ada kejadian apa?" "Ada orang yang meninggal, Nak," jawab ibuku. "Itu bapaknya Abdul," lanjut ibuku. Hari itu warga desa pun pada ngelayat, tak terkecuali aku. Karena suasana yang sedih membuatku berpikir, bagaimana kalau yang meninggal keluargaku? Aku pasti sangat sedih. Lamunanku terhenti saat kakek mengejutkanku. Hidup itu sangat singkat, Nak. Pada dasarnya, kita semua hanya menunggu kematian. Jadi jangan sia-siakan hidupmu di dunia ini. Kejarlah kebahagiaanmu. Entah mengapa hatiku terasa tenang mendengar kata-kata kakekku. Kami pun mengobrol tentang berbagai hal di sana. Banyak pengalaman yang aku dapatkan hanya dari mendengar cerita kakekku. Dunia ini mungkin terlihat begitu nyata, dan akhirat terdengar hanya cerita. Tetapi setelah kematian, dunia ini hanyalah tinggal cerita, dan akhirat adalah kenyataan. Itu merupakan kata-kata mendalam yang paling kuingat dari kakekku. Setiap kelahiran pasti ada kematian, dan setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Kematian bukanlah bencana terbesar dalam hidup ini. Bencana terbesar dalam hidup adalah ketika ketakutan kita pada Tuhan sudah mati saat kita masih hidup. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Jangan menunggu tua baru bertobat, karena kematian menjemput tidak mengenal waktu. Tak ada yang lepas dari kematian. Tak ada yang bisa bersembunyi dari kematian. Kematian itu pasti. Aku tak akan menyia-nyiakan hidupku untuk memikirkan bagaimana cara untuk memperpanjangnya. Kematian adalah ujung dari perjuangan, akhir dari kemenangan, dan pintu dari kehidupan. Karena hidup akan membuat kita dimatikan, dan matilah yang akan membuat kita dihidupkan. Janganlah mendambakan kecantikan fisik, karena itu akan pudar oleh waktu. Kecantikan perilaku tidak akan pudar, walaupun oleh kematian. Para pengecut mati berkali-kali sebelum kematian mereka yang sesungguhnya. Hidup bukan cuma urusan bernafas, jadi bergunalah sebaik-baiknya. Kau akan merasa benar-benar hidup setelah kau merasa benar-benar mati. Hal yang paling jauh dari kita adalah waktu. Yang paling dekat adalah kematian, dan yang paling berat adalah amanah. Tragedi hebat dalam hidup ini adalah kematian dari diri seseorang yang sesungguhnya masih hidup. Manusia memang aneh. Dia berlari ke arah dunia yang tidak dapat dia tangkap, dan melarikan diri dari kematian yang tak akan pernah bisa dia hindari. Orang bilang, berpikir tentang kematian adalah tanda depresi. Saya seorang muslim, dan bagi saya, mengingat mati itu adalah sebuah inspirasi. Kematian tidak ingat usia, jadi jangan sombong walau masih muda. Mungkin hari ini kita masih di sini, tapi besok belum tentu. Maka jalanilah hidup ini dengan benar. Jika ingin tetap hidup, janganlah bosan bernafas. Hidup bukan cuma urusan bernafas, jadi pergunakanlah sebaik-baiknya. Kematian pasti datang, jangan lupakan yang pasti. Kematian terkadang merupakan kritik terhadap kehidupan.
Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita dan akhirat adalah nyata.